Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur yakni kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai detik ini. Yang patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat syukur, kalimat tahmid yakni alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Setelah selesai kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya setelah itu kita sertakan dengan mengucapkan sholawat dan salam kita kepada Nabi seluruh alam semesta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersampaikannya ajaran Islam kita ini dengan sempurna, sahabat. Sehingga manusia bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu saat ini. Kisah seorang ahli ibadah yang membakar tangannya sendiri. Sebut saja si fulan, karena begitu rajinnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fulan sebut saja begitu menjadi salah seorang yang disayang kepala desa. Tiap hari, baik pagi ataupun sore, kepala desa mendatangi rumahnya. Hal ini ternyata membuat masyarakat iri. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si fulan. Sebuah tipu daya pun disusun. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik jelita, sebut saja Fulanah, dan ditugaskan untuk menggoda si fulan tersebut. Singkat cerita, si gadis tersebut bertemu dengan si fulan. "Wahai hamba Allah, tolong aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan, takut bila nanti ada penjahat ataupun yang lain," teriak Fulanah di depan rumah Fulan pada suatu malam. Fulan pun membukakan pintu dan mempersilahkan Fulanah. Tanpa diduga-duga, seorang gadis itu pun tiba-tiba menanggalkan semua pakaiannya. Lalu sama sekali tak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh Fulanah yang putih dan mulus tersebut. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang yang bukan mahram?" kata Fulan dalam keadaan mata tertutup. "Ah, jangan banyak bicara. Silahkan nikmati saja keindahan tubuhku ini," jawab seorang gadis tersebut. Fulanah mempersilahkan Fulan menjamah dirinya. Apa yang dikatakan Fulanah benar-benar membuat Fulan terkejut. Fulan segera mengingatkan Fulanah tentang dahsyatnya siksaan neraka jika ia tetap melakukan perbuatan itu. "Tidaklah kamu takut terhadap siksa neraka yang tak akan pernah padam tersebut," kata si Fulan. Nasihat dan peringatan Fulan tentang siksa neraka ternyata tidak mempan. Fulanah tetap saja merayu dan menggoda si Fulan. Fulan mengambil langkah agar Fulanah segera bertobat. Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya. Lampu itu berisi sumbu-sumbu dan berbahan minyak tanah. Dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, Fulan segera membakar ibu jarinya sendiri. Sahabat, sejuta amalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama-lama jari telunjuk Fulan juga terbakar. Bahkan api dari lampu itu segera membakar telapak tangannya. Lalu Fulan berkata, "Jika api dunia saja sudah membakar seperti ini, lantas bagaimana dengan api akhirat kelak?" kata Fulan memperingatkan Fulanah sembari menahan panas. Entah karena apa perkataan Fulan atau karena apa, tiba-tiba Fulanah berteriak dan kemudian meninggal dunia. Melihat Fulanah meninggal, si Fulan ini pun bingung. Ia segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh iblis laknatullah untuk memprovokasi penduduk desa. Ia
iblis mengabarkan kepada mereka bahwa fulan telah berzina dengan fulanah dan kemudian membunuhnya. Singkat cerita, si fulan dihukum, ia dibawa menuju tempat penyiksaan dengan kondisi tangan terikat. Sedang jenazah fulanah ditempatkan di sebuah papan kayu. Ketika lehernya akan dibelenggu untuk kemudian dieksekusi, fulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wahai zat yang mengetahui segala rahasia," kata fulan dengan penuh penghayatan dan keyakinan. Tiba-tiba ada suara menjawabnya dari langit, "Hentikan doamu. Penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa, niscaya langit akan berguncang." Dalam keadaan sedih seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh fulanah kepada jenazahnya. Fulanah hidup lagi dan berkata, "Fulan itu terzolimi. Ia tak berzina denganku. Sungguh aku masih perawan," kata si gadis yang sudah meninggal tadi. Tak lupa, fulanah menceritakan apa saja yang ia lihat. Para pasukan pun segera mengecek tangan fulan. Ternyata benar, mereka menemukan telapak tangan fulan benar-benar terbakar. Pemimpin negeri segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah. Tak lama setelah itu fulan menjerit dan kemudian meninggal dunia. Pun demikian dengan fulanah, ia juga akhirnya meninggal dunia untuk yang kedua kalinya dan selamanya. Mereka berdua dikubur bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Lewat kisah ini kita bisa belajar banyak, teman-teman. Suatu hal, salah satunya adalah selama kita yakin bahwa yang sedang kita lakukan itu benar, maka hendaknya tak ada rasa khawatir dan takut sama sekali. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sejuta amalan yang sudah menonton videonya. Semoga bisa membawakan manfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.